Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kafa Muhammad Maulida dari asal Cirebon, PAI 2000 angkatan 2022 dalam matkul kebijakan pendidikan. Saya ingin mempresentasikan materi saya dengan judul analisis kebijakan pendidikan kasus pembelajaran jarak jauh. Pengertian dari pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini adalah PJJ merupakan struktur pembelajaran yang tidak terhubung, memisahkan murid dengan murid, selanjutnya murid dengan guru, dan memberikan peluang masing-masing yang baik guru maupun murid untuk dapat melaksanakan pembelajarannya secara terpisah. Selanjutnya, undang-undangnya yang mengatur PJJ ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan jarak jauh yaitu pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan juga pembelajarannya menggunakan beraneka sumber belajar lewat teknologi komunikasi, informasi, dan media lainnya. Kelebihan dari PJJ: yang pertama, tersedianya fasilitas e-moderating, tempat untuk peserta didik dan pendidik mampu berkomunikasi secara mudah lewat fasilitas internet dan tidak dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Yang kedua, peserta didik mampu belajar atau mereview bahan pelajaran setiap waktu dan di tempat manapun yang dibutuhkan. Selanjutnya, pendidik ataupun peserta didik mampu melaksanakan diskusi lewat internet yang mampu diikuti dengan jumlah peserta yang banyak dan akhirnya menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Yang keempat, jika peserta didik membutuhkan tambahan informasi yang berhubungan dengan bahan yang dipelajarinya, ia mampu melakukan akses di internet dengan cara yang mudah. Yang kelima, peserta didik mampu benar-benar menjadi titik pusat kegiatan belajar mengajar karena ia sewaktu-waktu menunjuk kepada kemandirian untuk meningkatkan dirinya pribadi. Selanjutnya, ada kelemahan PJJ. Kelemahan PJJ yang pertama adalah kurangnya hubungan antara pendidik dan peserta didik atau bahkan antar sesama peserta didik. Yang kedua, kehendak mengabaikan sudut akademik atau sudut sosial dan sebaliknya menimbulkan tumbuhnya sudut bisnis atau komersial. Yang ketiga, masalah efisiensi dan kecepatan pengiriman modul dari pusat pengelolaan pembelajaran jarak jauh untuk para peserta di daerah sering tidak tepat waktu. Yang keempat, peserta didik yang tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi condong untuk gagal. Yang terakhir, dukungan administratif untuk proses pembelajaran jarak jauh sangat diperlukan untuk melayani jumlah peserta didik yang sangat banyak. Selanjutnya, ada tantangan yang dihadapi PJJ. Yang pertama, kurangnya aksesibilitas dan kesetaraan, terutama di daerah terpencil dan yang minim akses teknologi. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan jarak jauh. Yang keempat, kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai. Yang kelima, kebutuhan pelatihan dan dukungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang selanjutnya adalah upaya mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, dengan sosialisasi dan edukasi tentang pendidikan jarak jauh kepada masyarakat. Yang kedua, peningkatan infrastruktur teknologi seperti perangkat keras dan konektivitas internet. Yang ketiga, pelatihan dan dukungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menggunakan teknologi dan metodologi pembelajaran jarak jauh. Yang terakhir, kolaborasi atau partisipasi antara pemerintah, sekolah, komunitas, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan aksesibilitas pendidikan berkualitas bagi semua siswa. Selanjutnya, ada dampak positif dan negatif PJJ.
Yang pertama ada dari dampak positifnya dulu aja. Yang pertama, guru dan peserta didik lebih familiar terhadap teknologi berbasis daring. Yang kedua, ilmu pengetahuan diterima oleh murid akan lebih banyak dan bervariasi. Guru dituntut lebih kreatif dalam menyajikan metode pembelajaran kepada murid. Selanjutnya, ada dampak negatif dari PJJ itu sendiri. Yang pertama, guru dan peserta didik yang tidak biasa melakukan sistem pembelajaran secara daring akan sangat mengalami kesulitan. Yang kedua, akses dan sinyal internet akan menjadi penghambat terbesar dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru akan lebih sulit melakukan pemantauan terhadap murid dalam proses belajar. Selanjutnya, ada regulasi dan peraturan undang-undang. Semua peraturan undang-undangnya dalam PJJ. Yang tentang PJJ ini sendiri. Yang pertama, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 107/U/2001, pasal 1 ayat 2, tentang penyelenggaraan program pendidikan tinggi jarak jauh yang menjelaskan bahwa materi ajar PTJJ adalah bahan ajar yang dikembangkan dan dikemas dalam bentuk tercetak, dikombinasikan dengan media lain yang dapat digunakan mahasiswa untuk proses belajar mandiri. Yang kedua, ada Permendikbud nomor 24 tahun 2012 pasal 3 tentang pendidikan jarak jauh. Pada pendidikan tinggi, yaitu PJJ, mempunyai karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, menggunakan teknologi pendidikan lainnya, dan pembelajaran terpadu perguruan tinggi. Yang ketiga, Permendikbud nomor 109 tahun 2013, pasal 2 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Pada pendidikan tinggi, yaitu memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka, dan memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran. Yang keempat, Undang-Undang Perguruan Tinggi nomor 12 tahun 2012 pasal 31 tentang pendidikan jarak jauh, bahwa PJJ akan memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler, dan memperluas akses yang mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 119 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh menjelaskan bahwa pendidikan jarak jauh menggunakan berbagai sumber belajar melalui penerapan prinsip-prinsip teknologi pendidikan atau pembelajaran. Dan yang terakhir, ada Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease atau kita kenal COVID-19, yang bertujuan memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19, yang menggunakan metode dan media pelaksanaan BDR atau belajar di rumah, dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh yang dibagi ke dalam dua pendekatan, yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan daring atau yang kita sebut dengan online, dan luar jaringan atau kita bisa disebut dengan offline pembelajarannya. Selanjutnya ada instrumen dalam PJJ. Dari Surat Edaran Mendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19, itu ada beberapa instrumen dalam PJJ, yaitu yang pertama ada pembelajaran daring, dan yang kedua pembelajaran luring. Yang pembelajaran daring, akses internet baik dari berbagai website informasi dan media pembelajaran dari Kemendikbud. Selanjutnya ada pembelajaran yang luring. Televisi contohnya, Mendikbud bekerjasama dengan TVRI. Selanjutnya ada radio. Selanjutnya ada modul belajar mandiri dan lembar kerja. Selanjutnya ada lagi bahan ajar cetak dan alat peraga, dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar itu sendiri.
Nah, selanjutnya ada prinsip utama implementasi PJJ yang efektif. Yang pertama, pengembangan kompetensi guru. Yang kedua, materi pembelajaran yang terstruktur dan relevan. Yang ketiga, pemanfaatan video sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, perbaikan mutu PJJ melalui evaluasi diri dan pemetaan. Selanjutnya, yang terakhir ada partisipasi aktif semua pihak terkait. Perbaikan mutu, kompetensi guru. Selanjutnya sudah untuk pengembangan kompetensi guru. Di sini untuk mengembangkan kompetensi guru atau serta belajar yang kondusif dan menyenangkan, guru memaksimalkan dengan cara berbagai platform termasuk WhatsApp group. Pelajaran dengan memanfaatkan jaringan internet pada HP mampu dilakukan jika guru tersebut memiliki kompetensi yang baik dan mampu memahami bahwa peran utama guru bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga membuat lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya ada materi pembelajaran yang terstruktur dan relevan. Seluruh materi yang disampaikan mengarah pada buku ajar yang telah disediakan sebelumnya di buku-buku paket dari pemerintah. Nah, dan selanjutnya ada pemanfaatan video sebagai media pembelajaran. Dengan video, guru lebih leluasa menjelaskan materi seperti yang disampaikan oleh Iis Dewi Lestari tahun 2018, bahwasanya menu yang paling sering dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dari daring yaitu video. Video merupakan menu yang bisa mendeskripsikan berbagai macam konten pembelajaran seperti audio, animasi, visual, dan audiovisual. Selanjutnya ada lagi perbaikan mutu melalui evaluasi diri dan pemetaan. Hal ini sangat penting. Perbaikan ini biasanya didasarkan pada hasil evaluasi diri yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, serta melalui pemetaan kekurangan, keunggulan, peluang, dan tantangan dalam pelaksanaan PJJ. Ini dalam PDF pedoman PJJ itu sendiri. Nah, dan yang terakhir ada partisipasi aktif semua pihak terkait. Selanjutnya perbaikan selanjutnya ada partisipasi aktif. Dengan demikian, perbaikan mutu menjadi suatu proses berkelanjutan yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak terkait untuk meningkatkan pengalaman belajar dan hasil pembelajaran bagi para peserta didik. Begitu. Yang terakhir ada kesimpulan. PJJ memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, untuk mencapai potensi tersebut, perlu diatasi berbagai tantangan yang ada, seperti kesenjangan akses, kualitas pembelajaran, dan implementasi yang efektif. Diperlukan upaya berkelanjutan dari semua pihak terkait untuk memastikan PJJ dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh peserta didik di Indonesia. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami banyak kekurangan, terutama dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.